Baik, selamat pagi Ananda sekalian. Bagaimana kabarnya? Pagi, baik. Baik, Pagi baik. Baik, saya Kisyana Brupasaribu sebagai konselor pendamping pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan konseling kelompok, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang bagi beragama Kristen akan saya pimpin dan bagi beragama Muslim mohon menyesuaikan. Doa dimulai. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena sampai saat ini Engkau masih memberkati kami ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan konseling kelompok dengan topik pikiran kacau. Kiranya Bapa yang memberkati konseling kami hingga akhir ya Bapa. Hanya ini doa anakmu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, sebelum kita melakukan konseling kelompok ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian. Adapun pengertian KKP ini yaitu merupakan salah satu bentuk layanan yang membantu memecahkan masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok, dan tujuan dari KKP ini yaitu mengetaskan suatu masalah dan mengembangkan aspek kepribadian. Adapun cara pelaksanaan KKP ini yaitu mengangkat tangan apabila ingin berpendapat, dan boleh menanggapi pendapat anggota dengan bahasa yang tidak menyinggung. Dan adapun asas yang terdapat dalam KKP ini, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana segala sesuatu yang kita bahas ini hanya kita saja yang mengetahuinya, dan bersifat asas kekinian, yaitu sesuatu yang dibahas adalah masalah yang sedang kita alami, dan asas keterbukaan yang diharapkan semua ananda sekalian untuk saling terbuka. Adapun asas kesukarelaan yaitu diharapkan sukarela menyampaikan masalah yang sedang dihadapi, dan ada asas kenormatifan yaitu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Nah, adapun Ananda sekalian, topik yang kita bahas pada hari ini yaitu pikiran bertanya, mengapa penting kita membahas topik ini? Apakah Ananda ada yang ingin berpendapat? Mengapa penting membahas pikiran kaca? Baik, kepada Ananda Muti dipersilakan. Baik, terima kasih. Mengapa kita penting membahas topik pikiran kacau, yaitu untuk mengetahui apa yang mengakibatkan pikiran kacau tersebut. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada yang lain ingin berpendapat? Nah, dapat kita simpulkan bahwa mengapa penting kita membahas pikiran kacau ini, yaitu agar kita mengetahui bagaimana pikiran kacau ini bisa terjadi dan bagaimana solusi yang dapat kita berikan terhadap pikiran kacau ini. Nah, sekarang saya akan bertanya, apa itu faktor penyebab dari pikiran kacau ini? Apakah Ananda ada yang ingin berpendapat? Baik, kepada Ananda Elpani dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, faktor penyebab pikiran kacau itu mungkin orang tersebut lagi memiliki konflik atau lagi memiliki masalah dengan lingkungannya, sehingga ia tidak dapat berpikiran jernih dan juga sehingga pikirannya menjadi sangat kacau. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Ananda Dea dipersilakan. baik, terima kasih. Faktor penyebab dari pikiran kacau menurut saya itu pertama dari aspek internal dirinya, karena dia mungkin karena banyak beban pikiran atau karena merasa overthinking. Selanjutnya yang faktor eksternal itu karena tuntutan dari lingkungan keluarga maupun lingkungan pekerjaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Ananda Nisa, persilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya faktor penyebab dari pikiran kacau yaitu terlalu berat masalah yang sedang dihadapinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ananda Widya dipersilakan.
Baik, kepada Ananda Widya dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya faktor penyebabnya yaitu mungkin sedang banyak pikiran atau sedang banyak masalah sehingga membuat pikiran kita kacau. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dapat disimpulkan dari faktor dari pikiran kacau ini yaitu karena mungkin seseorang baik baik itu atau diri sendiri sehingga memiliki rasa. Nah, selanjutnya saya akan bertanya, apa itu dampak dari pikiran kacau ini? Apakah Ananda ada yang ingin berpendapat? Baik, pada Ananda Dia, silakan. Baik, terima kasih. Dampak dari pikiran kacau itu menurunnya produktivitas seseorang. Jadi seseorang itu jadi kurang motivasi, jadi pekerjaan yang dilakukan itu kurang optimal juga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Ananda Kenanga. Baik, terima kasih. Dampaknya adalah akan sulit berkomunikasi. Ini kedengaran nggak ya aku? Dengaran nggak, Kes? Baiklah, Baik, dampaknya adalah akan sulit berkomunikasi karena memiliki pikiran yang kacau dan juga akan mengganggu aktivitas. Terima kasih. baik, terima kasih atas pendapatnya. Dapat disimpulkan bahwa dampak dari pikiran kacau ini yaitu kita kurang produktif sehingga dapat menurunkan suatu keahlian kita dan juga dapat menyebabkan suatu kegiatan kita yang kurang produktif. Nah, saya akan bertanya selanjutnya kepada Ananda sekalian, bagaimana solusi yang dapat kita lakukan dari pikiran kacau ini? Apakah Ananda ada yang ingin berpendapat? Baik, kepada Ananda Dea dipersilakan. Baik, terima kasih. Solusi yang bisa saya berikan dari pikiran kacau adalah ibadah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya bisa bermeditasi, bisa tujuan dari meditasi itu biar supaya eh, pikiran kacaunya itu bisa musnah gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Ananda Mesara dipersilakan. Baik, terima kasih. Solusi yang dapat saya berikan yaitu menuntaskan masalah dengan kepala dingin atau jangan memikirkan hal-hal yang negatif yang akan mengganggunya dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ananda Elpani dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya solusi yang bisa dilakukan itu yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan atau hal yang disukai untuk dapat mengalihkan pikiran yang kacau. Contohnya seperti mendengarkan musik atau menonton film agar bisa teralih dari pikiran kacau tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Dapat disimpulkan bahwa solusi-solusi yang dapat kita lakukan yaitu seperti kita harus menyikapinya secara positif, kita menyikapi permasalahan tersebut secara positif, atau kita dapat mengambil aktivitas atau hobi yang kita sukai agar pemikiran kita bisa kembali positif lagi. Nah, layanan KKP kita pada hari ini sudah menjelang atau sudah memasuki tahap akhir.
Sekarang saya akan bertanya kepada Ananda sekalian, bagaimana komitmen Ananda sekalian? Apakah ada yang ingin memberikan komitmennya? Baik, kepada Ananda Kenanga dipersilakan. Terima kasih, saya berkomitmen untuk menjaga pikiran saya dan tidak terlalu menekan pikiran saya dengan pikiran-pikiran negatif lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas komitmennya. Selanjutnya kepada Ananda Dea dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya berkomitmen untuk selalu berpikiran positif dan mencoba hal baru untuk bisa meningkatkan produktivitas saya untuk mencegah pikiran yang kacau. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya komitmen dari Ananda Widya dipersilakan. Baik, terima kasih. Komitmen saya yaitu untuk tidak terlalu memikirkan masalah-masalah yang ada dan akan selalu berpikir positif. Terima kasih. Baik, terima kasih atas komitmennya. Komitmen Ananda sekalian sangat baik. Semoga dapat diterapkan di dalam kehidupannya masing-masing. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai BMB 3 terhadap konseling kelompok kita pada hari ini. Apakah Ananda ada yang ingin menyampaikan BMB 3-nya? Ayo. Baik, kepada Ananda Mesara dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya ber-BMB 3 untuk tindakan, yaitu tindakan saya ke depannya, yaitu untuk melakukan segala solusi yang telah dibahas tadi, yaitu dengan melakukan hal-hal yang disukai jika saat saya sedang mengalami pikiran kacau dan dapat berpikir positif agar dapat menyelesaikan atau agar masalah yang dibahas, agar masalah itu dapat segera tertuntaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas BMB 3-nya. Nah, layanan BKP kelompok kita pada hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup layanan layanan KKP kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Kristen akan saya pimpin dan Muslim mohon menyesuaikan. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena sampai saat ini Engkau masih memberkati kami ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dalam melakukan layanan KKP pada hari ini. Terima kasih untuk bimbingannya ya Bapa, terima kasih Kristus Tuhan kami, amin. Nah, terima kasih kepada Ananda sekalian, layanan KKP kita pada hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih.